إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini di siang hari yang mulia ini merupakan Jumat pertama yang kita temui di 10 hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hari, sebagai hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman, ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada satupun hari yang jika seorang hamba beribadah kepada Allah lebih Allah cintai daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Apakah juga tidak lebih utama daripada jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah, illa man kharaja bimalihi wa nafsihi, kecuali seorang yang hadir di medan jihad membawa nyawa dan hartanya, kemudian dia gugur di medan jihad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara budaya ataupun kebiasaan para salafus saleh adalah mereka mengulang kembali bab-bab ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan musim-musim yang mereka temui, sehingga dengan demikian seorang muslim dapat beramal dengan ilmunya, tidak sebagaimana orang-orang Nasrani. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan musim ataupun hari-hari yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, yaitu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Fajr dengan 10 hari pertama yang sedang kita berada di dalamnya. Allah mengatakan, "Walayalin 'ashr", demi hari-hari yang ke-10. Para mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan hari-hari 10 yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga Ibnu Zubair, Mujahid dan mayoritas para ahli tafsir. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah merajihkan pendapat ini dalam tafsir beliau. Kemudian perlu kita ketahui para jamaah sekalian, ada sebuah kaidah yang berlaku di dalam ilmu tafsir, "Idza aqsamallahu bi syai'in min makhluqatihi fali bayani fadlihi wa 'idhami amrihi." Jika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, maka itu menunjukkan keutamaan dan keistimewaan makhluk tersebut. Allah bersumpah dengan wal asri, dengan masa, dengan waktu. Allah juga bersumpah dengan matahari, wasyamsi wal qamar.
demi matahari dan rembulan, dan di sini Allah bersumpah dengan 10 hari yang kita sedang berada di dalamnya, walayalin ashar, demi 10 hari, demi 10 hari bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di 10 hari Dzulhijjah inilah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan haji wada. Salah seorang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law 'alaina ma'syaral yahud nazalat, lattakhadna dzalika al-yawma 'ida." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang senantiasa kalian baca. Andaikan ayat tersebut turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Qala ayyu ayatin? Umar bertanya, ayat apakah itu? Si Yahudi ini mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Arafna dzarikal yaum." Kami mengetahui hari apakah Allah menurunkan ayat tersebut. Wal makan alladzi nazalat, dan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Wa huwa qa'imun unzilat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sedang berkhutbah di Arafah, tepatnya di hari Jumat. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan berikutnya bahwasanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di sini adalah amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana amalan-amalan yang dilakukan selain di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian juga keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara hari-hari tersebut, Allah menyebut 10 hari ini sebagai ayyamun ma'lumat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumati 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyaksikan manfaat daripada bahimatul an'am, dari binatang ternak, dan agar mereka berzikir mengingat Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashar. Sesungguhnya sebaik-baik hari dunia adalah hari 10 bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala mithluhunna fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah juga lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Qala wala mithluhunna fi sabilillah illa man affara wajahu fit turab. Bahkan lebih baik daripada jihad fi sabilillah kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah lalu wajahnya ditutupi debu atau gugur di medan jihad. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah permasalahan penting yang perlu kita angkat berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu manakah yang lebih utama antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya 10 hari akhir bulan Ramadan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itulah yang lebih baik. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, yang mengatakan ataupun yang merinci bahwasannya untuk malam harinya maka 10 hari terakhir Ramadan itu lebih mulia karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Adapun untuk siang harinya maka 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih mulia karena di siang hari itu ada wukuf di Arafah, ibadah yang besar dalam ibadah haji. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah,
bahwasanya di 10 hari ini ada satu hari yang disebut dengan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin akthar min an yu'taqallahu fihi 'abdun minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Nabi mengatakan tidak ada satupun hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Pada hari tersebut Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan jamaah haji yang sedang berada di padang Arafah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya apa yang sedang mereka inginkan. Barakallahu lakum fil kitabi wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala ta'zimihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwani. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ibadah apakah yang disarankan untuk perbanyak dilakukan di bulan Dzulhijjah ini? Maka tentu semua ibadah dianjurkan dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Akan tetapi pada prinsipnya para jemaah sekalian, ibadah yang sepatutnya kita perbanyak dilakukan di bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah yang kita senangi, ibadah yang sesuai dengan hasrat kita ataupun kita senangi, ibadah yang jika kita lakukan maka kita rileks ataupun tenang. Ada sebagian orang dia senang ketika membaca Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran di 10 hari pertama ini. Ada sebagian orang yang senang dengan ibadah solat malam, maka perbanyak solat malam di 10 hari pertama ini. Dan ada yang senang dengan ibadah sedekah, ada yang senang dengan ibadah berbakti sosial ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Maka silahkan ditanyakan kepada hati kita masing-masing, ibadah apakah yang kiranya bisa kita andalkan di hadapan Allah, dan ibadah tersebut kita senangi. Maka itu bisa kita perbanyak lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Adapun secara spesifik ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir, yaitu takbir muqayyad, takbir mutlak. Takbir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada 2 macam. Yang pertama ada takbir mutlak, kemudian yang kedua ada takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir dimanapun yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Maka ini disunahkan sejak hari pertama bulan Dzulhijjah sampai berakhir hari tasyrik. Sehingga pada kesempatan kali ini kita sudah disunahkan untuk memperbanyak takbir. Adapun takbir muqayyad yaitu takbir yang dilakukan setelah solat 5 waktu. Maka ini mulai disunahkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan dilakukan sejak zuhur, ba'da zuhur di hari raya Idul Adha sampai asar hari terakhir hari tasyrik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kesempatan bagi kita untuk menutup kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika kita bisa menghadirkan perasaan ketika bertemu dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan bahwasanya itu adalah hari-hari yang mulia, itu adalah puncaknya ibadah, maka demikian pula sepatutnya kita hadirkan perasaan kesadaran bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga adalah 10 hari yang sangat mulia. Kemudian marilah kita tutup khutbah ini dengan membaca salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan doa-doa untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة